Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran, kemudian dalam memahami dan juga diberi banyak keberkahan. Berdoa dimulai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang laju reaksi dengan tujuan menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kita pahami dulu tentang pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satu satuan waktu. Misalkan ada persamaan AP ditambah BQ menjadi CR plus DS. Karena laju reaksi atau V adalah perubahan konsentrasi yang satuannya molar dibagi dengan perubahan waktu, maka ketika didasarkan pada konsentrasi P, berarti V sama dengan min perubahan konsentrasi P dibagi delta T. Min di sini artinya konsentrasi P akan berkurang karena dia sebagai pereaksi, karena P sebagai pereaksi. Demikian juga ketika menggunakan Q. V sama dengan min perubahan konsentrasi Q dibagi delta T. Nah, kalau menggunakan data hasil percobaan atau hasil reaksi, maka tandanya adalah plus. V sama dengan plus perubahan konsentrasi R dibagi delta T, atau V sama dengan plus perubahan konsentrasi S dibagi delta T. Nah, hubungan antara laju reaksi dengan koefisien reaksi adalah berbanding terbalik, sehingga V sama dengan min perubahan konsentrasi P dibagi A kali delta T. Nah, di sini adalah koefisien dari P, ya. Harganya akan sama dengan min perubahan konsentrasi Q dibagi B kali delta T, sama juga dengan plus perubahan konsentrasi R dibagi C kali delta T, sama harganya dengan plus perubahan konsentrasi S dibagi D kali delta T. Contoh soal, pada suatu partikum terjadi reaksi 2N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2. Ini fasenya gas semua. Nah, jika dalam waktu 10 detik konsentrasi N2O5 berkurang dari 2 mol per liter atau 2 molar, ya, menjadi 0,5 mol per liter atau 0,5 molar, maka laju pengurangan N2O5 adalah, nah, ini pengurangan karena N2O5 itu sebagai reaksi. Berarti VN2O5 sama dengan perubahan konsentrasi N2O5 dibagi delta T. Berarti 2 dikurangi 0,5 per 10. Sama dengan 0,15 molar per sekon. Min di sini artinya konsentrasi N2O5 akan berkurang 0,15 molar tiap detik. Nah, ketika didasarkan pada zat lain, misalnya oksigen, kita libatkan koefisiennya. Koefisien berbanding terbalik tadi, ya. Berarti perubahan konsentrasi N2O5 dibagi 2 kali delta T sama dengan perubahan konsentrasi O2 dibagi 1 kali delta T. Nah, 1 di sini nggak usah ditulis. 1 itu koefisien dari O2. Nah, VO2 itu sama dengan perubahan konsentrasi O2 dibagi delta T. Berarti VO2 sama dengan perubahan konsentrasi N2O5, ya, dibagi dengan 2 kali delta T. Vn2O5 tadi sudah didapat, ya. Perubahan konsentrasi N2O5 per delta T sudah ada hasilnya, berarti tinggal dibagi 2. Jadi 0,15 dibagi 2 sama dengan 0,075 molar per sekon. Ini artinya konsentrasi O2 akan bertambah 0,075 molar per sekon, tiap detik bertambah. Sekarang tentang persamaan laju reaksi. Hubungan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi dinyatakan dalam bentuk persamaan laju reaksi. AP ditambah BQ menjadi CR plus DS. Persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X dikali konsentrasi X pangkat Y, di mana R adalah laju reaksi, satuannya adalah molar per sekon, K adalah konstanta atau ketetapan laju reaksi, satuannya itu nanti menyesuaikan dengan perkalian P, X, XY, ya, pangkat Y. Untuk P dan Q yang dikurungin, kurung kurawal, itu namanya konsentrasi P dan konsentrasi X.
X itu sendiri, konsentrasi Q ya, X sendiri order reaksi terhadap B dan Y adalah order reaksi terhadap zat X. Nah, order reaksi menyatakan besar kecilnya pengaruh konsentrasi bereaksi terhadap laju reaksi. Besar kecilnya. Ingat, order reaksi itu sebagai bilangan pangkat. Nah sekarang misalkan pangkatnya 0. Kita perhatikan grafiknya. Grafik reaksi order 0. Grafik X dan Y ya. Karena V sama dengan P pangkat 0, ordernya 0 tadi, pangkatnya 0, berarti V harganya 1. Karena berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi ketika mengumpamakan P konsentrasinya 0,5, maka harganya 1. Jika P-nya 1 molar, harga V-nya juga 1. Demikian juga untuk angka yang lain. Sehingga nanti grafiknya diperoleh sebagai garis lurus, ya, horizontal. Ini grafik order 0. Sekarang grafik order 1. Kita masih memisalkan konsentrasi P-nya 0,5 molar dan 1 molar. Order P-nya adalah 1, maka hubungan antara V dengan konsentrasi P adalah V sama dengan konsentrasi P pangkat 1. Sehingga diperoleh V1-nya itu sama dengan 0,5 pangkat 1 dan V2-nya 1,0 pangkat 1. Sehingga kalau kita gambar dengan grafik, ya, 0,5 itu nanti harganya 0,5, 1 juga harganya 1. Sehingga kita peroleh garis lurus, garis miring ya, garis miring. Lurus miring ke atas gitu ya. Ini namanya persamaan linear biasanya kalau di matematik ya. Sekarang grafik reaksi order 2. V-nya berarti sama dengan konsentrasi P pangkat 2. Nah, ketika 0,5 berarti kita peroleh V1-nya sama dengan 0,5 pangkat 2. Sama dengan 0,25. Untuk V2-nya berarti 1 pangkat 2. 1 ya harganya. Kita gambarkan grafiknya. 0,5 itu nanti harganya 0,25. Untuk 1 harganya 1. Untuk memperoleh gambar yang lebih bagus, kita boleh mengumpamakan konsentrasi yang lain. Sehingga grafiknya nanti lebih jelas. Nah, seperti itu grafiknya. Sebagai persamaan kuadrat. Ya. Itu grafik laju reaksi untuk tiap order ya. Sekarang menentukan order reaksi, persamaan laju reaksi, dan tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan. Contoh mencari order reaksi dari data percobaan reaksi. 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Perhatikan data hasil percobaan. Ya, ada 5 kali percobaan. Ada 5 kali, nomornya 1 sampai 5 ya. Nah, ketika kita menentukan order NO, kita menggunakan data percobaan yang konsentrasi O2-nya tetap. Jadi ketika mencari NO, O-nya tetap, gitu ya. Konsentrasi O-nya tetap. Berarti ada di percobaan nomor 1 dan 2 atau 4 dan 5. Nah, kalau kita menggunakan percobaan 1 dan 2, kita bandingkan V1 per V2. Berarti nanti sama dengan K1 per K2 sama dengan konsentrasi NO1 dibagi konsentrasi NO2 pangkat X dikali konsentrasi O2 ke-1 dibagi dengan konsentrasi O2 kedua pangkat Y. Jadi pembilangnya data 1, penyebutnya data 2 ya. Ini boleh dibalik. V2 per V1. Berarti nanti yang K1, K2 juga dibalik. K2 per K1 dan seterusnya. Boleh dibalik. Kalau perhitungannya lebih gampang dibalik ya masalah dibalik, sama saja hasilnya. Karena suhu tetap, maka K1 dan K2 bisa dicoret karena sama ya. Nah, untuk konsentrasi O2 yang pertama dan konsentrasi O2 kedua, karena sama juga bisa dicoret. Nilainya 1 ya. Sehingga kita masukkan angkanya atau datanya yang tersisa. V1
1,20 kali 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 4,80 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,1 dibagi 0,2 pangkat X. Sehingga nanti 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Berarti X-nya adalah 2. Boleh dibalik. Berarti 4 per 1 sama dengan 2 per 1 pangkat X. Boleh. Untuk menentukan orde O2 ya, berarti menggunakan data percobaan 2 dan 4. Data percobaan konsentrasi NO yang tetap 2 dan 4 atau 3 dan 5. Kita gunakan 2 dan 4 berarti V2 per V4 sama dengan K2 per K4 ya, kali NO kedua bagi NO4 dan seterusnya. K2 dan K4 kita coret. Karena NO yang kedua dan keempat sama kita kasih nilai 1 ya. Dicoret juga. Sehingga tinggal 4,80 kali 10 pangkat min 3 dibagi 144 kali 10 pangkat min 2. Sehingga sama dengan 0,1 per 0,3 pangkat Y. Berarti sepertiga sama dengan sepertiga pangkat Y. Berarti Y-nya adalah 1. Ingat, ini boleh dibalik V4 per V2. Boleh. Berarti ordernya 1 ya. Tadi order yang pertama 2, order kedua 1, berarti totalnya adalah 3. Untuk persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Untuk menentukan K atau tetapan laju reaksi, misalkan berdasarkan data percobaan nomor 1. Ini terserah kalian, mau percobaan 1 boleh, 2 boleh, tapi lihat angkanya yang mudah gitu ya. Kita masukkan ke persamaan laju reaksi. V1 sama dengan K1 kali NO yang pertama pangkat 2 kali konsentrasi O2 yang pertama. Berarti 1,20 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon sama dengan K1 kali 0,1 molar pangkat 2 kali 0,1 molar. Sehingga sama dengan K sama dengan 1,20 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon dibagi 1 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat 3. 10 pangkat min 3-nya dicoret. M-nya ada sisa min 2 ya. Berarti tinggal 1,2 molar pangkat min 2 kali sekon pangkat min 1. Nah, contoh yang kedua, data percobaan reaksi PCl3 ditambah Cl2 menjadi PCl5. Tentukan persamaan dan tetapan laju reaksinya. Ini dengan cara cepat ya. Ingat, ketika menentukan PCl3 berarti lihat data Cl2 yang tetap, berarti nomor 1 dan 2. Kita lihat perubahan konsentrasi PCl3. 0,5 menjadi 1, berarti naik 2 kali. Terus kita lihat juga perubahan lajunya 1,5 menjadi 6 ya. 10 pangkat min 2-nya kan sama. Berarti 4 ya. 4 kali lipat. Berarti 2 pangkat berapa sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 2. X-nya 2 ya. Berarti order PCl3 adalah 2. Nah, sekarang menentukan order Cl2 berarti dengan menggunakan data 2 dan 3. Berarti kita perhatikan perubahan Cl2, 2 dan 3. 0,5 menjadi 1. Naik 2 kali. 2 kali lipat ya. Nah, untuk lajunya ternyata sama. 6. Tetap 6 gitu ya. Berarti 2 pangkat dia sama dengan 1. Berarti nanti Y-nya adalah 0. Nah, berarti order totalnya adalah 2 tambah 0. Nah, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali PCl3 pangkat 2. Karena tadi yang 1, 0 ya. Sekarang menentukan tetapan laju reaksi atau K. Kita masukkan data ketiga. Yang gampang kan 1 ya. V3 sama dengan K kali PCl3 data ketiga pangkat 2. Berarti kita masukkan angkanya 6 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon sama dengan K kali 1 molar pangkat 2. Sehingga sama dengan 0,06 molar pangkat min 1 per sekon. Demikian cara menentukan orde. Mudah-mudahan paham. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya. Itu akhiri. Jika ada yang salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.